Sepanjang bulan Maret kemarin itu gue baca 3 buku dan juga 4 komik. Semua judulnya bagus-bagus, rata-rata gue kasih ratingnya tuh 4 bintang ke atas. Apa aja judulnya dan gimana pula review singkat untuk setiap judul tersebut? Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Kayaknya udah lama ya gue nggak bikin video monthly wrap up dimana gue membagikan review singkat untuk setiap judul buku dan juga komik yang gue baca di sepanjang bulan tersebut. Untuk kasusnya video ini adalah sepanjang bulan Maret kemarin. Karena lumayan nih ada beberapa, jadi langsung aja kita mulai ke pembahasan masing-masing judulnya. Kita mulai dengan membahas buku-buku yang gue baca ya. Yang pertama ada ini dia, In the Middle of Everything, ditulis oleh Lala Bohang. Ini tuh isinya adalah esai, puisi, prosa, dan juga gambar-gambar ilustrasi dengan warna palet senada. Sejujurnya gue agak bingung sih mau mereview buku ini. Baca buku ini tuh kayak lagi menikmati sebuah karya seni yang gak bisa langsung paham gitu, tapi harus diamati perlahan dan juga diresapi, barulah kita bisa ngambil pesan atau makna dari karya seni tersebut. Meskipun ada 1-2 hal yang gue merasa familiar dalam halnya buku ini, ada beberapa kalimat dan juga narasi yang buat gue relatable dan juga gue ngerasa familiar karena memang itulah yang kadang-kadang gue rasain dan juga gue pikirin setiap harinya. Gue salut nih sama penulis karena bisa menuangkan kegiatan sehari-hari yang mungkin tampaknya membosankan, kayak misalnya sarapan, terus udah gitu tiduran, rebahan, nonton Netflix, makan, bengong, menjadi sebuah narasi yang menarik gitu untuk dibaca. Secara keseluruhan gue cukup enjoy mengikuti kegiatan sehari-hari si tokoh yang ada di dalam karya fiksi satu ini, makanya gue mau kasih rating 4 dari 5 bintang. Berikutnya itu gue baca ini dia, Kisah Hidup Gusko Budori, ditulis oleh Miyazawa Kenji. Miyazawa Kenji ini yang juga menulis buku ini nih, Semalam di Kereta Bima Sakti. Penulisnya tuh menamai dunia imajinasi ciptaannya dia sebagai Ihatov, yang mana terinspirasi dari kota tempat dia tinggal, Iwate. Kalau di buku ini Ihatov cuma disinggung sedikit ya, karena memang setting tempatnya kebanyakan di angkasa. Nah sebaliknya di buku ini kita akan lebih banyak mengeksplor kota Ihatov itu sendiri dari kacamata tokoh utamanya Gusko Budori. Kita akan ngikutin kisah hidupnya dia dari mulai kecil sampai dewasa, bagaimana dia menghadapi kesulitan-kesulitan yaitu berupa kesusahan hidup di kota Ihatov. Ini narasinya sederhana karena memang ini adalah cerita untuk anak-anak ya, bisa dibaca untuk anak-anak. Terus terjemahannya juga luwes. Di sini ada berisikan 9 cerita pendek. Terus masing-masing ceritanya itu si Gusko Budori tokoh utamanya akan menghadapi satu kesulitan gitu, satu challenge. Terus nanti di bab berikutnya akan ada kesulitan baru lagi. Menurut gue buku ini bagus kalau dibaca oleh anak-anak karena dari situ anak-anak akan bisa belajar gitu ya, bahwa hidup nggak melulu warna-warni gitu ya. Ada juga yang namanya kesusahan dan juga kepahitan dalam hidup, dan tokoh Gusko Budori ini akan ngajarin ke anak-anak untuk tidak gampang menyerah dalam menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Menurut gue message-nya bagus. Terus di sini ilustrasinya juga menurut gue bisa ngegambarin aura muram dalam buku ini. Jadi buku anak nggak melulu harus ceria, warna-warni gitu ya, tapi ya, dari sejak kecil anak kecil juga harus diperkenalkan bahwa ada yang namanya kesusahan dalam hidup. Karenanya untuk judul yang satu ini gue kasih rating 4 dari 5 bintang. Selanjutnya itu gue baca ini dia, One by One, ditulis oleh Ruth Ware. Ini yang versi terjemahan diterbitin sama penerbit Nora. Ini juga adalah buku yang kita baca barengan di klub bukunya Sofa Literasi sepanjang bulan Maret kemarin. Ini premisnya atau blurbnya bercerita tentang sekelompok karyawan dari sebuah perusahaan startup bernama Snoop yang lagi retret, bukan, kalau biar kebayang gathering kali ya, gathering perusahaan di sebuah chalet. Chalet itu pondok penginapan di pegunungan bersalju Alpen. Nah, acara gathering yang harusnya menyenangkan itu tiba-tiba berubah jadi mencekam ketika salah satu dari mereka menghilang. Nah, dari situlah rentetan kejadian dan juga korban yang tewas satu persatu akan bikin pembaca penasaran untuk ngikutin ceritanya sampai akhir. Satu lagi nih, buku dari Ruth Ware yang gue suka banget. Kalau dengerin premis kayak tadi tuh langsung keingetan ini ya, cerita And Then There Were None-nya Agatha Christie. Tapi di sini menurut gue dengan twist modern, dengan sentuhan modern, karena ada dibahas tentang sebuah perusahaan startup teknologi yang menciptakan aplikasi musik, aplikasi streaming musik bernama Snoop itu. Gue bener-bener nikmatin narasi di dalam buku ini. Gue enjoy, saking enjoynya nikmatin narasinya, gue tuh nggak kepikiran kalau pelakunya tuh cukup jelas kelihatan bahkan dari bagian awal gitu. Saking
saking serunya gue ngikutinnya. Dari mulai ada korban pertama nih, dari situ tuh gue udah nggak bisa lepas dari buku ini karena emang segitu serunya. Terus juga menurut gue buku ini tuh nggak cuma sekedar kita mencari tahu siapa sih pelaku pembunuhan dari orang-orang yang terjebak di sini di dalam calet itu, tapi menurut gue ini cerita lebih tentang privilege, tentang bagaimana orang kaya merasa punya hak gitu ya untuk bertindak seenaknya. Terus juga cerita ini tentang menghadapi masa lalu kita dan juga tentang pembuktian diri. Makanya gue suka banget. Untuk judul satu ini gue mau kasih rating 4,5 dari 5 bintang. Berikutnya gue baca 4 komik, yang mana 4-4-nya ini sebenarnya udah gue bahas gitu ya di video reading vlog yang ini. Kamu bisa nonton untuk tahu impresi gue ketika membaca tiap-tiap judul yang ada di sini nih. Kita mulai dari yang gue kasih rating paling rendah, yaitu ini dia, Tomie E, yang manggakannya adalah Junji Ito. Ini gue kasih rating 4. Gue suka karena objek obsesi orang-orang di sini tuh berupa manusia gitu, yaitu perempuan cantik. Jadi gue bisa paham kengerian yang terjadi ketika orang-orang terobsesi untuk menjadi cantik, dan juga ketika orang-orang terobsesi untuk memiliki wanita cantik ini yang bernama Tomie. Cerita favorit gue di sini yang berjudul Kiss. Ini gue kasih rating 4. Kenapa paling kecil? Karena yang sesudahnya itu gue kasih rating 4,5. Ada Gastronomale dan juga Mujirushi-nya Naoki Urasawa. Kalau yang Gastronomale ini ceritanya tentang 4 cowok yang berasal dari berbagai daerah dan mereka tuh ngekos bareng, dan 4 cowok ini tuh seneng masak gitu ya. Gue suka karena yang diangkat di sini adalah masakan-masakan Indonesia. Ada trivia juga tentang makanan-makanan di Indonesia. Interaksi antar keempat cowok ini juga gue suka ngelihatnya, nggak cringe, nggak norak gitu kan. Makanya ini gue kasih rating 4,5. Untuk kasusnya Mujirushi, The Sign of Dreams-nya Naoki Urasawa, seperti halnya Monster yang juga adalah karya Naoki Urasawa, di sini gue juga kembali tersedot. Gue terpukau dan tersedot sama cerita yang disuguhkan oleh mangaka. Kita akan ngikutin aksi dari ini si anak kecil dan juga bapaknya. Anak kecil ini namanya Kasumi ya. Anak kecil ini namanya Kasumi dan bapaknya tuh kena lilitan utang gitu, pailit, bener-bener lagi bangkrut banget, dan akhirnya dia dimanfaatin sama seseorang untuk mencuri lukisan yang ada di Museum Louvre di Prancis sana. Jadi nanti si Kasumi dan bapaknya ke Prancis untuk melaksanakan aksi pencurian itu. Kita akan melihat apakah aksi pencuriannya berhasil atau enggak. Sementara itu di sisi lain ada narasi dari sudut pandang tokoh-tokoh lainnya, dan itu akan bikin kita berpikir di titik mana nih beberapa sudut pandang ini pada akhirnya akan bertemu dan menghasilkan sebuah plot twist. Seru, makanya ini gue kasih rating 4,5. Berikutnya gue baca ini dia, Our Dining Table. Manggakannya adalah Mita Ori. Kalau yang ini ceritanya tentang si tokoh utamanya Yutaka yang nggak sengaja suatu hari tuh ketemu sama Minoru, yang ini Minoru dan juga adik laki-lakinya Tanekun. Dari situlah persahabatan mereka berkembang, dan makanan adalah satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari persahabatan mereka. Ini gue suka banget sih. Gue suka meskipun di sini nggak banyak adegan masak-memasaknya ya, tapi yaitu makanan nggak lepas dari persahabatan mereka. Gue suka bagaimana persahabatannya tuh berprogresnya tuh pelan-pelan, dan di sini nggak cuma persahabatan ya, dia udah kelihatan dari covernya dia adalah boys love, alias ada romansa di antara dua cowok ini, dan gue suka karena itu terjadinya secara perlahan-lahan gitu loh. Terus juga ada tokoh lain kayak si Tanekun, anak laki-laki ini gemes banget. Ada juga tokoh figuran lain yaitu ayahnya Minoru, yang meskipun tokoh figuran tapi berhasil menambah bumbu komedi dalam cerita satu ini. Jadi ini adalah perpaduan antara romance, komedi, dan juga makanan. Sebuah kombinasi yang pas, makanya gue suka banget, dan gue kasih rating untuk komik satu ini 5 dari 5 bintang. Selama Maret gue berhasil menamatkan 7 judul. Meskipun 4-nya komik sih ya. Dan yang paling favorit itu tadi yang terakhir gue bahas, yaitu Our Dining Table. Sementara untuk buku yang paling favorit adalah One by One-nya Rothware. Gimana dengan kamu? Baca berapa judul nih di bulan Maret kemarin? Dan judul apa yang jadi favorit? Bisa sharing di kolom komen di bawah ya, supaya kita saling berbagi rekomendasi. Kamu bisa nonton video monthly wrap up di bulan-bulan sebelumnya, ada di sini dan juga di sini. Kamu bisa klik di situ. Tapi jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. Ya.